perlu kami sampaikan terkait informasi mengenai gempa bumi tektonik yang baru saja terjadi hari ini, Jumat 2 Agustus 2019, pukul 19:03:21 waktu Indonesia bagian Barat, di wilayah Samudra Hindia Selatan. Kurang lebih berada di barat daya Banten. Jarak sekitar 190 km dari barat daya ke arah barat daya dari Banten. Hasil analisis menunjukkan gempa ini memiliki kekuatan 7,4. Epicenter terletak pada koordinat 7,54 derajat lintang selatan dan 104,58 derajat bujur timur pada kedalaman 10 km. Gempa ini berpotensi tsunami dengan peringatan dini yang kami keluarkan 5 menit setelah kejadian gempa bumi, yaitu pada pukul 19.08. Daerah-daerah yang berpotensi terkena tsunami yaitu Pandeglang bagian selatan dengan status ancaman siaga. Artinya ketinggian maksimal 3 meter. Maksimal 3 meter, lebih dari setengah meter. Jadi siaga artinya ketinggian gelombang tsunami diperkirakan di pantai mencapai setengah meter hingga 3 meter. Yang kedua, dengan ancaman siaga, masih siaga juga, yaitu di Pandeglang, Pulau Panaitan dengan status tadi ancaman siaga. Kemudian juga di Lampung Barat, pesisir selatan, ancaman siaga juga. Dan Pandeglang bagian utara, status ancamannya waspada. Waspada artinya apa? Ketinggian maksimal tsunami di pantai diperkirakan mencapai setengah meter. Kemudian juga di Lebak dengan status ancaman waspada, yaitu ketinggian maksimal setengah meter. Kenapa ketinggian maksimal setengah meter tetap harus diberikan peringatan dini? Hal ini disebabkan pantai-pantai kita ini secara lokal morfologinya sangat kompleks, beragam. Jadi ketinggian setengah meter pada teluk atau pada kondisi pantai tertentu itu bisa teramplifikasi, melompat ketinggiannya bisa menjadi beberapa meter. Meskipun awal datangnya setengah meter, tapi kalau berada di wilayah teluk ini bisa menguap menjadi lebih dari 1 meter, dan itulah yang perlu diwaspadai. Kepada masyarakat dihimbau untuk masih tetap meninggalkan pantai di wilayah-wilayah tersebut, masih tetap meninggalkan pantai, karena sampai saat ini kami belum mengakhiri peringatan dini tsunami. Jadi sekali lagi masyarakat kami himbau untuk tetap tenang, jangan percaya dengan berita-berita hoax. Jadi masih tetap diminta dengan tenang meninggalkan pesisir, meninggalkan pantai menuju ke tempat yang lebih tinggi. Dan nanti kami terus melakukan, saat ini masih terus memantau. Sebetulnya diperkirakan kedatangan tsunami itu sekitar pukul 19.35. Namun karena fenomena alam itu banyak hal yang tidak pasti, banyak hal yang kompleks, SOP yang ada mewajibkan kita menunggu sampai 2 jam dari perkiraan kedatangan terakhir. Karena masih mungkin akan terjadi beberapa fenomena yang kita tidak bisa menduga, sehingga sesuai SOP kami masih menetapkan peringatan dini potensi tsunami
sampai 2 jam setelah pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Sambil masyarakat tetap tenang terus memonitor info BMKG ataupun website Inateus ya. Websitenya Inateus bmkg.go.id. Jadi itu, kemudian pastikan informasi resmi hanya bersumber sekali lagi dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu tadi Twitter, Instagram info BMKG, website inateus.bmkg.go.id, atau melalui mobile apps dan juga WRS BMKG, ataupun bisa kontak langsung ke BMKG. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran rekan-rekan media untuk menunggu konfirmasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari BMKG. Apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih dalam terkait dengan peristiwa Sukabumi ini? Silakan. Kira-kira kapan untuk konfirmasi nanti akhirnya berakhir? Baik, jadi kami masih memantau terus, jadi tambah 2 jam, jadi sekitar pukul 21 lebih 35 menit. Ini harus kami tunggu sampai waktu itu. Semoga tidak terjadi apa-apa, jadi kalau memang tidak ada indikasi hal yang mengkhawatirkan, pukul 21 lebih 35 menit akan kami akhiri. Itu. Mungkin ada daerah-daerah tertentu Bu, seperti Banten dan sekitarnya yang perlu lebih diwaspadai dibanding wilayah lain? Iya, tadi kami sampaikan yang perlu diwaspadai adalah Pandeglang bagian selatan, itu ancamannya siaga, artinya ketinggian bisa mencapai maksimal 3 meter. Lalu Pandeglang Pulau Panaitan, jadi di Pulau Panaitan itu masih di Pandeglang, statusnya juga siaga. Kemudian di Lampung yaitu pesisir selatan, di Lampung Barat pesisir selatan statusnya juga siaga. Dan kemudian Pandeglang bagian utara status ancamannya waspada, dan Lebak dengan status ancaman waspada. Itu daerah-daerah yang perlu diwaspadai.